Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Jurnal Psikologi, channel yang akan terus membahas mengenai seputar kesehatan mental dan juga psikologi lainnya. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada tentunya. Oh ya teman-teman, jadi di video kali ini aku mau ngebahas dan spill apa aja sih ya materi atau perkuliahan yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. Jadi ini nggak promosi sih, tapi sebagai alumni aku turut bangga, turut senang karena bisa lahir dan belajar di sana, menuntut ilmu di sana, dan pada akhirnya berkembang, dan sampai sekarang udah lulus pun ilmu itu terus kepake kayak gitu. Nah teman-teman, jadi seperti yang kalian udah tahu, Esa Unggul itu kan ada banyak kampus ya. Nah ada di Tangerang, Bekasi, Jakarta Barat itu di Kebonjeruk. Nah kebetulan waktu itu aku di Kebonjeruk. Oke, jadi teman-teman, waktu itu aku belajar apa aja sih di S1? Banyak banget ya pelajarannya kalau S1, karena kan ada 8 semester nih teman-teman. Di 8 semester itu ya kalau paling cepat ya mungkin ada ya yang ngejar 3,5 tahun atau 4 tahun, itu mungkin ada aja sih. tapi buat aku yang dulu kelas karyawan tuh, dan jarak tempuh dari apa ya ini sebutannya, Tangerang Ujung kayaknya ya, Tangerang Ujung ke Kebonjeruk dengan kelas karyawan yang waktu itu kelas karyawannya nggak ada online teman-teman. Iya, zaman sebelum COVID nih aku mah. Jadi zaman sebelum COVID itu wajib banget in class ya. Jadi pulang kerja jam anggaplah 4:30 kayak gitu ya, 4:30, karena kan jalan kaki segala macem. Jam 5 ngejar bis tuh, dapatlah bis jam 5, kemudian bisnya langsung ke arah Tanjung Priok waktu itu ya, Tanjung Priok. Jadi masih ada pemberhentian di mana, Kebonjeruk ya kan. Jadi ya lumayan bermacet-macet ria di apa itu ya, tol Karangtengah ya. Kalian tahu kan Karangtengah kayak gimana? Nah itulah tol yang sangat-sangat padat ya. Jadi ya lumayan apa ya bersyukurnya waktu itu masih in class dan ngerasain gimana banget perjuangannya, berdarah-darahnya lebay ya. Tapi emang ya itu jujur itu adalah membekas di hati. Walaupun sampai sana tuh harus telat kayak gitu dan sering dimarahin sama dosen. Maaf ya Bu, aku tuh bukannya mahasiswa yang bandel, enggak, tapi ya emang orang yang jauh terus banyak ya lika-liku di perjalanannya, karena titik macetku lebih banyak ketimbang yang ada sih temen aku, Yuli, halo ya, sahabat aku, dia itu dari Cilegon malah. Dari Cilegon malah. Jadi rutenya dia itu nggak banyak ketemu macet, jadi dia lebih datangnya malah lebih, kebanyakannya malah dia datangnya lebih on time ketimbang aku ya. Balai Raja kayak gimana kalau sore bisa sejam sendiri dia macet di situ sampai mau masuk tolnya ya teman-teman. Oke, itu sekilas info. Jadi buat kalian yang mau kuliah di Esa Unggul Jakarta, pikirkan kembali rutenya. Tapi kalau emang kalian mau maksain kayak aku, ya emang sih nggak akan maksimal banget di sananya, tapi itu adalah pelajaran dan juga pengalaman terbaik yang aku punya sih. So kita masuk ke mata kuliah apa aja nih yang sama ini aku pelajarin. Jadi semester awal tuh masih umum-umum lah ya, masih umum kayak kita belajar bahasa Indonesia, motivasi usaha tuh, Pancasila atau kewarganegaraan ya umum lah ya. Itu biasanya kelas itu masih ketemu sama fakultas-fakultas yang lain gitu, jadi masih umum lah. Jadi satu
kelas itu masih campur misalkan sama fakultas teknik kayak gitu, fakultas apa namanya pendidikan gitu, banyak lah, itu masih sering ketemu di situ. Lalu semester 2, oh ya, oke, kita lanjut ya. FYA teman-teman, jadi mata aku ini lagi sakit mata, kalian jangan menatap ya. Katanya juga akan ketularan, benar gak sih? Mitos apa fakta? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi ini tidak akan menghalangi aku untuk membuat video karena aku sudah menjadwalkannya. So ya, lanjut ya, di semester 2 kita belajar apa aja nih. Jadi semester 2, tadi semester 1 itu kan masih umum-umum, walaupun sedikit ketemu dengan fakultas yang lain di ruangan yang sama. Di semester 2 masih sama, masih ada yang umumnya juga, tapi udah mulai ke pembelajaran dasar kayak psikologi umum ya kan, terus dinamika kelompok, tuh filsafat manusia. Nah ini nih, filsafat manusia itu dosennya paling ajib banget deh, pokoknya pelajaran yang paling apa ya, dibilang abstrak kayaknya ya. karena filsafat itu adalah mengulik sebuah nama benda itu kenapa dinamakan nama itu gitu, ngerti nggak? Maksudnya kayak kenapa ini dinamakan bumi, asal mulanya tuh dari mana, kenapa bisa jadi nama bumi, nah, kayak gitu. Pokoknya intinya alasan dari sebuah penamaan itu asal muasalnya tuh dari mana gitu, sampai ada kesepakatan oh ya udah ini namanya bumi gitu, Earth gitu kan. Atau kalau ini ya dibilang ini namanya spidol, kenapa ini dibilang spidol kayak gitu ya, kayak gitu lah. Intinya filsafat itu walaupun kita kebanyakan mendengarkan, tapi kalau buat kalian yang menarik gitu ya, suka sama filsafat, sesuatu yang mengulik kenapa ini bisa dinamakan ini, bisa terjadi ini kayak gitu, itu kalian cocok deh tuh sama dosennya, bisa jadi. Ya, terus lanjut ya. Jadi semester 2 ada filsafat juga. Terus kemudian ada psikologi faal. Nah, faal itu aku masih simpen nggak ya untuk bukunya. Jadi aku tuh ada faal. Sebentar ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi faal itu yang aku pelajarin bukunya itu ini. Jadi waktu itu dosenku adalah dosennya namanya Dr. Ratna. Nah, Dr. Ratna dia yang menyusun buku ini itu buku yang masih aku simpan sampai sekarang karena ini adalah ilmu yang sangat-sangat ajib lah pokoknya. Ini fungsi dari otak kita, ada serambi, ada sistem limbik kayak gitu ya, ada apa namanya dendrit. Wah, itu pelajaran yang sangat-sangat menguras otak ya kan. Kalau kalian tuh belajar lobus, nah ini lobus ya, ini aku ada catatan-catatanku nih, ini penting banget waktu itu. Jadi di dalam otak kita itu ada berbagai lobus, ada 4 lobus: lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan juga lobus temporalis. Ya, ada batang otak, sistem saraf. Jadi sistem saraf itu ada saraf pusat, kemudian saraf pusat itu ada otak, ada cerebellum, medulla oblongata. Kemudian di pusat itu ada sumsum tulang belakang. Terus ada saraf tepi, saraf somatis autonom, ya, kranial, spinal. Banyak ya ini pelajaran yang kalau kalian tuh nggak fokus itu waduh gimana ya. Ini emang kayak kedokteran sih, tapi ya yang ngajarnya juga dokter gitu ya, yang ngajarnya juga dokter loh ini. Dr. Ratna, halo Dr. Ratna, aku ngefans banget loh dari dulu tuh sama beliau. Semoga masih bisa dipertemukan ya suatu saat nanti. Ini jenis gangguan memori, amnesia, tuh fungsi otaknya masih ada banyak catatan tuh nih teman-teman. Fungsi otak, senang banget ini. Fungsi luhur, neuron tuh.
warnanya putih abu-abu, yang putih namanya glia yang membantu bersih-bersih katanya tuh. Terampil atau tidak ada gerakan tersebut yang mengatur ekstra piramidal yang buat sketsa korteks promotorik. Waduh, ini pokoknya bagaimana kamu melihat, bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu menggerakkan semua anggota tubuh, darah, semua itu ya dikendalikannya kan ada di otak ya kan. Makanya perilaku manusia itu ya pasti akan selalu berkaitan dengan otak. Jadi ya bagian badan kamu yang di sebelah kiri itu pasti dikendalikan oleh otak kanan kamu, dan sebaliknya otak kiri kamu adalah yang mengendalikan bagian tubuh kamu di sebelah kanan, teman-teman. Tuh keren nggak tuh belajar kayak gini? Pokoknya jangan lewatin pelajaran PAAL ya, harus penting banget. Kemudian teman-teman, habis itu kita ada apa lagi ya? Di semester 3 ini ada masih kewarganegaraan, psikologi sosial masih umum lah ya. Perkembangan 2. Jadi perkembangan 1 tuh ada semester 2, jadi perkembangan kedua ada. Jadi psikologi perkembangan itu adalah psikologi yang belajar kamu tuh dari dalam perut, kemudian lahir, berkembang gitu ya, menjadi tua. Itu ada fase-fasenya kan, ada fase oral, ada fase genital, banyak lah pokoknya. Kemudian ada psikologi industri dan organisasi. Ini penting buat kamu yang nanti mungkin mau penjuruannya ke spesialis industri ya, karena ada pelajarannya nih teman-teman. Kemudian psikologi pendidikan tuh. Di semester 4 ada karakter building, kemudian psikologi kepribadian. Nah, ada psikodiagnostik. Nah, ini nih, mantap. Pokoknya psikodiagnostik itu adalah pelajaran yang paling paten ya, paling yang wajib kita kuasai sebagai sarjana psikologi. Nah nih teman-teman, yang uniknya adalah di S Unggul itu kita tuh belajar sampai 8 psikodiagnostik loh, dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain. Nah keren sih kampus kita tuh, kelebihannya itu sih menurutku ya, karena beberapa temen yang aku tanya itu nggak semua mereka pelajarin psikodiagnostik itu, dan di kita itu belajarnya banyak banget. Jadi wong Sunda, jadi wong Jawa ya, padahal aku Sundaan loh. Lalu ya psikodiagnostik yang paling keren itu, semua ini keren sih, karena psikodiagnostik itu adalah alat-alat yang perlu kita paling bisa lah, harusnya itu adalah kan alat kerjanya orang psikologi itu apa aja sih, kan banyak ya, interview, observasi, kemudian menggunakan alat tes. Nah alat tes itu kan ada banyak ya. Nah alat tes kita kan ada grafis, Pauli ya kan, terus ada minat dan bakat tuh, Rosya nih, teman-teman yang kenal Rosya, waduh itu aku ada di semester berapa ya, 7 pokoknya kalau nggak salah, iya 7, waduh mantep deh pokoknya kalau belajar Rosya itu, benar-benar ngelihat suatu gambar yang itu adalah dideskripsikan oleh si pasien, kemudian kita mengkodekan, ngasih kode yang udah ada kode khususnya di psikologi. Jadi kode khusus itu yang kita catat dan kita terjemahkan, ini maksud mereka tuh apa, mereka udah bisa melihat apa dari gambar ini, kemudian kita interpretasikan gitu ya ke dalam kode-kode itu. Waduh mantep pokoknya itu. Aku sih pengen banget handal di Rosya, pengen banget itu, pengen belajar lagi kalau misalkan ada kesempatan, entah kapan kayak gitu ya di masa depan. Pengen banget bisa ahli di Rosya, bener deh. Semoga ya, masa depan kan gak ada yang tahu, ada Allah yang mendengar dan mengatur semua masa depan kita. Jadi terus psikodiagnostik ya yang tadi aku sebutkan 1, 2 sampai 8 itu ada observasi, interview, intelijensi, Pauli, grafis, bakat, itu dari semester 5 sampai 7 itu udah belajar ya kita. Terus ada manajemen stres, ini penting
Jadi anak psikologi wajib punya manajemen stres yang baik. Ya, bagaimana kita mengatur diri kita sendiri. Jangan sampai kita yang sering mendengarkan atau memberikan konseling kepada orang lain, tapi kita sendiri nggak mampu untuk memanage stresor yang ada di dalam diri kita. Stres yang ada di dalam diri kita gitu ya teman-teman. Terus kita juga ada belajar nafsa nih. Ini nafsa juga kita belajar ya. Apa itu nafsa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang ingat panjangannya? Oke, narkotika. Apa lagi? Aku juga lupa loh. Terus ada, oh ini aku melihat ada apa ya? Udah mulai penulisan topik skripsi. Oh iya. Terus ada psikoterapi, teman-teman nih. Psikoterapi itu wajib juga kita belajar. Itu semester 7. Kemudian ada juga di psikologi anak berbakat, ya ini biasanya pilihan sih, pilihan yang biasanya ada kadang-kadang open atau enggak juga gitu, tergantung waktu itu lagi dibutuhinnya apa. Psikologi abnormal dan patologi, kemudian ada juga kesulitan belajar, gitu. Kesehatan mental ada juga. Wah, seru kan belajar. Nah, yang paling bilang katanya, oh psikologi nggak perlu hitung-hitungan. Wah, salah teman-teman. Karena hasil dari penelitian kami itu menggunakan psikometri, ya alat ukur. Ada metodologi penelitiannya, karena ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, itu kita perlu belajar ya. Perlu belajar, dan itu juga ada mata kuliahnya di kita. Biasanya itu di semester 2 lah, masih belajar ya. Semester 2. Gitu teman-teman. Asesmen psikologi juga ada di semester 6. Jadi mana nih yang paling kalian suka? Tapi dulu pengalaman aku tuh di psikologi ya, aku paling suka sebenarnya sama psikodiagnostik. Tapi aku gagal di interview malahan. Iya, interview itu aku sampai ngulang 2 kali sama Bu Sulis. Aduh Bu Sulis, maafin ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aku malah berkomunikasi terus sama Bu Sulis, dosen terbaik, dosen yang apa ya? Ya sampai saat ini masih mau berkomunikasi lah. Semua dosen sih mau berkomunikasi, tapi deket sih sama Bu Sulis. Merasa sendiri ya. Semoga selalu Allah juga selalu memberikan kesehatan pada beliau dan juga ke dosen-dosen yang lain juga. Siapa dosen favorit kalian di sana? Terus ada Bu Yuli ya, Bu Yuli. So ya teman-teman, dari semua mata kuliah yang aku udah sebutkan tadi, mana nih yang paling kalian gak suka dan mana yang paling kalian sukai? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan salam-salam juga buat dosen-dosen aku yang tercinta di Yesa Unggul. Aku sangat rindu di semoga Allah juga memberikan selalu kesehatan untuk kalian, keberkahan, karena udah membimbing kami sampai saat ini, membekas di hati tentunya. Dan teman-teman semuanya yang mau daftar ke Esa Unggul jangan pernah ragu, karena di sana dosennya baik-baik, mantap-mantap, pelajaran juga mantap. Pokoknya kalau kalian yang mau benar-benar serius belajar, saran aku sih kalian wajib banget bisa di bidang psikodiagnostik itu harus paten lah, ibaratnya harus ahli di situ gitu, karena itulah yang akan kepake di dunia kerja. Karena dunia kerja kan udah pasti ya, buat kamu yang mau jadi HRD tentunya kalian udah harus paham betul itu menggunakan alat tes, dan basicnya itu kan interview kayak gitu kan. Terus juga Paul itu aku gunain di sini. Paul itu Bu Yuli ya. Itu gunain lah. Terus itu penting banget buat kamu yang mau jadi HRD. Pokoknya harus belajar itu dengan baik dan betul-betul. Kalau emang nggak bisa dan belum bisa, coba ditanyakan lagi. Walaupun itu udah di luar, misalkan mata kuliahnya udah mau habis nih, tapi kalian masih penasaran gitu, nggak apa-apa, ditanyakan aja gitu. Karena buat aku sebagai alumni yang masih mau belajar itu masih kulik juga gitu, kadang-kadang cari tahu gitu, cari-cari, bahkan juga masih beli ya buku psikologi banget gak sih? Ya insya Allah, doain ya teman-teman.
Oke, itu aja video kali ini. Semoga video ini memberikan banyak inspirasi dan juga pandangan buat kalian yang mungkin yang mau masuk ke psikologi atau yang sekarang lagi belajar di psikologi. Tetap semangat pokoknya, jangan kendor pokoknya. Semua dosen itu baik, semua dosen itu selalu punya caranya masing-masing dan bagaimana mereka mentreatment kalian supaya kalian itu tetap ongoing gitu. Pokoknya semangat hadapi. Aku juga bisa gitu. Ini aku bisa. Walaupun ya dulu sering suka dimarahin karena telat ya. Tapi dalam hati aku tuh, jiwa aku tuh psikologi banget gitu loh. Wis, mantap lah. Oke teman-teman, see you di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.